Halo. Woi, Oi. oke. Malam-malam, Bro. Malam-malam. Oke. Jadi gini, kita ini kan semua lagi menjalankan yang namanya physical distancing sih. Jadi kita ini Bahasa Inggris tuh kan? bukan, itu bahasa Medan tuh, Bang. Oke. Kau sok kali Aku- kau ya. Sok kali kau arahkan kamera ke gitar-gitarmu yang mahal-mahal. Iya. Bro. Biar backgroundnya bagus. Backgroundnya bagus. Iya. Salut. Jadi aku bikin satu program baru, quiz. Gampang. Ada 6 pertanyaan, 4 pertanyaan serius dan 2 pertanyaan teka-teki. Nah, nanti di akhirnya kamu boleh bertanya kepadaku. Ya, sejauh ini jelas ya. Kita ikut ya. Pertanyaan bebas. Pertanyaan bebas, teka-teki juga boleh. Baik, pertanyaan pertama. Iya, kamu musisi harus tahu nih, harus tahu. Oke. Iya, musisi harus tahu. Siapakah nama pencipta lagu Indonesia Raya? WR Supratman. Apa kepanjangan WR-nya? Wage Rai Supratman. Wage right. Kita belajar singkatannya dulu. Apa itu? WR. WR Wage WR Supratman. Ya, WR Supratman. Yang jelas, Pas kan? iya, pas. W- Tapi yang pertanyaanku W-nya adalah apa? R-nya itu W betul, Wage. Wage, R-nya ya. apa? Rudolf. Rudolf, baru bener, bukan right. Wage Rudolf Oke. Supratman. Oke. 1 poin buat Anda. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan berhitung, Bang. Kalau seandainya kamu ada kalkulator, pegang kalkulatormu. Jadi, soalnya begini. Pada saat saya berusia 6 tahun, usia adik saya separuh dari usia saya. Ya. Ya, jadi pada saat saya umur 70 tahun, adik saya berusia berapa? 35 tahun. Berapa? 35 tahun. Pas dah. Simak baik-baik, Bang. Kau nih. Pada saat saya usia 6 tahun. 6 tahun. Iya. Usia adik saya separuh usia saya. Usia berapa pada saat itu adik? 3 tahun kalau separuh kan? Iya kan? 3 tahun kan? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apabila waktu saya usia 70 tahun, berapa usia adik saya? Kalau separuh Kalau separuh berapa? setengah dari 70 kan? Berapa itu? 70. Separuh 70? 30. 35. Pas. Separuhnya 3. Kau ini udah salah ngegas. Perhatikan baik-baik. Aduh. Jangan malu-maluin musisi kau ini. Ada kalkulator di situ? Tak ada. Oke. Pada saat saya berusia 6 tahun, usia adik saya separuh usia saya. Berarti usia adiknya 3 tahun, adik saya usianya 3 tahun. Iya. Jadi, pada saat saya usia 70 tahun, adik saya berusia berapa? 30 tahun. 30. Jadi Bro, kau simak, Bro. Gini, ini adalah pertanyaan paling menjebak di seluruh internasional. ya, Usia itu, perbandingan bagi dan kali usia itu hanya terjadi 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau usiamu separuh dari usia orang lain, itu cuma terjadi sekali saja. Tidak terjadi setiap tahun. Nah, ketika aku berusia 6 tahun, adikku berusia 3 tahun, berarti selisih 3 usianya tahun. berapa tahun?
3 tahun. Selisih usia 3 tahun ya. 6 Oh, dikurang 3. iya, iya, iya. Ngerti dah dia. Ngerti dah dia. Iya kan? Kamu dengan si Sepri kan usia kan tetap rentangnya gitu loh. Gak mungkin. Jadi ketika aku usia 70 tahun, maka 3 tahun sebelum 70 itu 67. 68. Tapi 70 3 tahun sebelum itu. 67. 67 kan? 67. Aku pula yang salah. Iya, Oke, next. Pertanyaan ketiga. Ini masih pertanyaan sejurus-jurus pertanyaan anak SD dan anak SMP. Kadang kita ini karena udah terlalu lama lulus SD, udah terlalu lama lulus SMP, jadi terlupa-lupa dia. Terlupa-lupa. Ini Aku duduknya dulu di barisan belakang, Bang. Jadi pas pelajaran itu susah. Jadilah ya, barisan belakang ya. Terus suara gurunya itu sudah tinggal bisik-bisik sampai guru. Oke, pertanyaan ketiga. Bunglon melindungi diri dengan cara merubah warna sesuai dengan lingkungannya. Pertanyaannya adalah, apakah nama kemampuan itu? Bunglon. Ya, Bunglon Ya. melindungi dirinya dengan cara, tahu ya, bunglon kan kalau di tempat coklat-coklat berubah warna dia. Nah, jadi kemampuan merubah warna itu apa namanya? Beradaptasi. Memang ya, aku nanti abis kau ini aku harus cari musisi lain lah. Pasti kocak-kocak kayak gini ini jawabannya. Ayo. Jadi tak beradaptasi. Iya, beradaptasi. Jadi sikap makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan lingkungan itu disebut beradaptasi. Tapi secara khusus beradaptasinya bunglon yang merubah warna ini apa namanya? Mengelabui lah kalau bahasa. Ya. mengelabui itu bro. Kalau timbangan udah benar kan dililitnya pakai kawat gitu loh, biar lebih dia 1 ons. Itu mengelabui. Itu namanya mengelabui itu. Sering terjadi itu kan. Jadi kalau literan bensin agak dikasih lem sedikit di bawah gitu kan, biar seliternya kurang. Itu mengelabui. Oke. Nama kemampuan bunglon ini disebut mimikri. Itu pelajaran baru atau pelajaran lama tuh, Bro? Pelajaran lama. Karena waktu SD aku pernah ditanya kan, berapa jumlah planet? Ya, itu aku tahu. Zaman dulu dengan zaman sekarang jumlah planet itu sudah berubah, aku tahu. Udah berubah. Itu memang benar sudah berubah. Kan? Tapi kalau mimikri ini belum berubah dia. Oke. Mimikri ini belum berubah ya, tahu. Oke, pertanyaan keempat. Aku nampak dari jenggotmu ini kamu agak kurang suka fisika ini. Oh ya. Jadi sayangnya adalah pertanyaan keempat kita ini berhubungan dengan bahasa fisika. Iya. Bahasa fisika. Sekarang kamu main gitar ya. Senar gitar terbuat dari apa? Itu besi ya? Iya. Jadi pertanyaannya adalah simbol kimia dari besi adalah CO2. Jadi manusia bernapas keluarin besi gitu, CO2. Manusia bernapas keluarin CO2 besi. Ya. Ayo. Singkat pertanyaannya. Simbol kimia dari besi adalah? Wah, itu kurang tahu. Tak pernah belajar fisika dong. Iya. Nggak pernah belajar fisika, baiklah. Jadi apa tuh? Simbol kimia dari besi adalah Fe. F besar, E kecil. Jadi Fe artinya itu adalah ferrum. Ferrum. Hah? Ferrum. F-nya? F itu F besar, E kecil. Singkatan dari ferrum. Iya, ferrum. Bukan soban ya, kalau soban kayu.
pertanyaan kelima. Ibu kota Indonesia pernah pindah ke Bukit Tinggi. Ini sejarah. Oke. Pernah pindah ke Bukit Tinggi. Tahun berapa waktu itu? Jangan kau bilang kau belum lahir. 1954. Salah, 1954 itu kejadian apa itu? 1948. Ya, 1948. Wih, 2 poin ya. Oke. 2 poin ya. Oke. Tadi sudah 5. Pertanyaan terakhir. Ini teka-teki ya. Wah, aku jadi bacain kamu 5 pertanyaan serius nih tadi. 1 pertanyaan teka-teki. Pintu apa yang kamu dorong gak terbuka? Kamu tarik pun tidak terbuka. Pintu lift. Pintu lift. Masuk akal. Pintu akal. Tapi tunggu. Pintu lift itu ketika kamu pencet tombol itu kan dorong. Memencet itu salah satu bentuk mendorong. Pintu hati loh. Pintu mati dia bisa terbuka. Pintu hati. Pintu hati. Ketahuan kali jomblo akut ke bang. Salah, kurang tepat. Jadi apa bro? Pintu apa yang didorong nggak kebuka, ditarik juga nggak kebuka. Pintu yang tulisannya geser. Geser itu kan salah satu gerakan untuk membuka, dak? Iya dong. Mendorong. Enggak, geser itu tidak mendorong. Mendorong itu gini. Kalau menarik itu begini. Kalau ke samping itu bukan dorong. Itu namanya. Tapi pintu baru tuh kan? Oh, pintu baru. Berarti belum ada zamanmu. Aduh. Oke, segitu dulu pertanyaannya. Gimana nih? Ada pesan-pesan untuk penontonku? Untuk penontonku. Aku ada juga nih pertanyaan sama kau. Apa tuh? Ini ada kau kan dihadapkan kepada 3 pintu. Mampus. Jadi sekarang kita membahas soal pintu nih. Yang harus ada 3 pintu yang harus memilih kan? Diri milih. Pertama, dengar suaraku. Dengar. Pertama, 1 pintu itu berisikan pembunuh bayaran. Assassin. Udah jago kan lah membunuh nih. Udah hebat lah. Udah hebat lah ya. Kira-kira setara-tara dengan John Wick lah itu ya. Oh, di atas lah. Bukan John Bunte ya. Terus. Yang pintu kedua, ada api. Begitu masuk langsung hangus gitu. Terus? Pintu ketiga ada harimau yang 3 minggu belum makan. Ketika dihadapkan 3 pintu ini, pintu mana yang harus kau pilih? Jadi pertanyaannya adalah gini. Kita pilih supaya selamat atau sesuai dengan hati nurani? Untuk selamat. Aku kira tadi pilih sesuai dengan hati nurani pula. Apa ya? Berat nih. Berat. Kalau menurutku sih, aku pilih. Dan kasih alasan. Aku pilih pintu yang kedua. Kenapa gitu? Kenapa aku pilih pintu kedua? Karena aku rela dibakar dengan api asmara. Salah. Berarti, bro, mau memilih untuk tidak selamat kan? Enggak lah, aku istilahnya kalau seandainya sudah dipilih dengan hal yang impossible seperti itu menurut akal sehatku. Itu tidak impossible. Itu logik. Ini logik ya? Ini logik ya? Oke. Kalau seandainya versiku tadi, aku pilih pintu yang nomor 2 karena apa? Aku rela dibakar oleh api asmara. Tapi kalau seandainya reconsider untuk dipikir ulang, kayaknya kemungkinan ya pintu pertama.
pintu pertama. Karena apa? Pembunuh bayaran yang sedang terlatih ini, dia sedang tidur. Salah, di situ salah. Yang betul itu Yang betul pintu itu ketiga. Oh iya. Kebetulan Karena 3 minggu tak makan. 3 minggu? Sudah tidak makan. Jadi? Mana ada tenaganya lagi? Mungkin dia ada lagi lemas ya kan? Okay. Tapi kau jangan coba-coba di rumah kami, bro. Itu kalau di rumah kami ada induk harimau satu gak dikasih makan, mengamuk dia. Ada satu lagi pertanyaan. Maruk kali kau naik berbaik. Apa? Aku pengen bertanya nih. Ingat ya, ini ada cerita. Ingat dari ceritanya. Iya. Terjadi satu kasus pembunuhan. Udah? Pada hari pertama kali sekolah. Pada hari pertama sekolah. Kejadiannya ini di sekolah. Oke. Ada 3 tersangka. Yang pertama tukang kebun. Lihat kan? Dengar? Ya. Dengar suaraku? Dengar. Tukang kebun terus? Ketika ditanya sama penyidik, dia dibilang pada hari kejadian dia lagi membabat rumput. Lagi babat rumput. Oke. Tersangka kedua guru olahraga. Ya, tersangka kedua guru olahraga. Ketika ditanya penyidik, dia lagi mengajar berenang sama murid-muridnya. Oke, berenang sama murid-muridnya. Jelas. Yang ketiga? Tersangka ketiga guru biologi perempuan. Ketika ditanya sama penyidik, alasannya dia lagi memeriksa PR. Dia lagi memeriksa PR. Oke. Pertanyaannya, siapakah pelaku utama dari pembunuhan di sekolah itu? Sekarang aku bisa bertanya kembali nggak? Dari soal pertanyaan tadi kan itu jelas soalnya gitu. Ya, dari pertanyaannya udah jelas. Kemungkinan pembunuhnya adalah ibu guru. Karena apa? Udah jelas hari pertama sekolah belum ada PR di situ. Tadi aku mau tanya nih, murid yang dibunuh itu cewek apa cowok? Itulah masih disamarkan kan? Masih disamarkan ya. Iya, karena korbannya ini di bawah umur gitu ya, disamarkan dia ya. Yang jelas aku sih berpikir pelakunya pasti ibu guru. Karena apa? Dia mengaku mengoreksi PR padahal ini hari pertama sekolah. Oke lah bro, thank you banget ya sudah gabung sama kita pada malam hari ini. Aku mau lanjut korban berikutnya lagi. Oke. Yuk, sip. Thank you. Stay safe ya.